saudaraku, salam sehat, salam sejahtera bagimu dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya lewat ayat renungan firman Tuhan. Kiranya melalui channel ini Bapak Ibu Saudaraku boleh terberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di surga, atas anugerah, kuasa, kesehatan yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat berkat Tuhan selalu baru nyata di antara kami. Saat ini kami mau berproses lewat firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan kami bertambah. Biarlah Engkau lewat Roh Kudus-Mu berkata-kata di hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat renungan firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 20. Demikian bunyinya: Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, umumnya atau biasanya orang akan berbahagia apabila ia mengalami hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Perjalanan hidupnya mulus tanpa ada rintangan, tanpa ada hambatan. Keadaan mungkin akan berubah secara drastis ketika berbagai pencobaan pun mulai terjadi, sehingga sulit rasanya untuk menemukan orang yang tetap berbahagia ketika pencobaan itu datang. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respon kita terhadap pencobaan yang kita alami pun lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Katakan bisa kita marah, kecewa, murung, bersedih, pahit hati, putus asa, tersinggung, ataupun berontak. Itulah respon kita ketika kita mungkin mengalami banyak pencobaan. Akan tetapi ayat perikop ini berbeda dalam hal menanggapinya. Kita harus bisa menyikapi dengan sikap hati yang benar, karena justru melalui pencobaan yang ada, kadar iman dan kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan sedang diuji dan ditempa menjadi orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter. Saudaraku, dunia tidak bisa memberikan jaminan dan kepastian kepada kita. Persoalan dan pergumulan yang kita hadapi tahun demi tahun akan terus muncul, dan tidak ada yang mampu menolong kita. Kepada siapa kita bergantung dalam menghadapi masa depan kita? Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan akan tetap menyertai setiap orang yang ingat dan berharap serta mengandalkan Tuhan. Saudara terkasih, mari kita renungkan, apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita? Apakah kita masih percaya dan mengandalkan Tuhan sebagai penolong hidup kita setiap harinya? Mengingat semuanya ini, kita semakin mengerti dan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apapun. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah tempaan
ujian iman yang berlangsung untuk menjadikan kita semakin bertanggung jawab dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah berbahagia meski kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena sesungguhnya pergumulan itu adalah cita rasa berbahagia bersama Tuhan. Mari kita diajak bertahan karena mengingat Tuhan. Pencobaan selalu saja ada di antara kita. Karena itu bagaimana kita mengatasinya? Ayat ini mengingatkan, saya ulangi, andalkan Tuhan. Dalam bahasa sehari-hari, andaliman, andalkan iman. Hanya bersama Tuhan kita boleh dimenangkan, kita boleh bertahan setiap proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita semua boleh diperkenankan Tuhan dan dimenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dalam setiap kesusahan, malapetaka, dan dalam setiap pergumulan kami. Kau mengangkat dan membuat kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan, boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan berkenan, sehingga Tuhan yang menyertai dan melimpahkan sukacita dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang melingkupi kehidupan umat-Mu. Ampuni dosa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.